wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Juanda yang kami hormati, Bapak Maulana SPD, Bapak Ibu guru serta staf karyawan dan warga sekolah SMP Negeri 1 Juanda yang saya hormati, Bapak perwakilan wali murid SMP Negeri 1 Juanda yang saya hormati, dan yang terkhusus adalah yang saya banggakan CGP saya, Bapak Alex Bayu Purwanto, Sarjana Komputer. Yang pertama kali, marilah kita panjatkan selalu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan aula yang insya Allah penuh berkah dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan. Banyak terima kasih ya, atas berkenannya panjenengan berkumpul di sini, meluangkan waktu membersamai saya dalam rangka pendampingan individu dengan Pak Alex yang kedua. Pada pendampingan individu yang kedua ini, Pak Alex harus mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah disusun oleh Pak Alex untuk diselaraskan dengan visi sekolah. Semoga amal baik Bapak Ibu nanti diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebelum kegiatan intinya kita mulai, saya berkenalan dulu gitu. Meskipun di antara panjenengan sudah ada yang kenal dengan saya deh, karena kita satu FGMP, tetapi alangkah baiknya kita berkenalan supaya semuanya bisa kenal dengan baik. Sebelum saya berkenalan, boleh saya membacakan sebuah pantun gitu. Harapan saya Bapak Ibu kersa untuk merespon dengan ucapan cakep. Jalan-jalan ke Juanda menyusuri kali. Alangkah indahnya jika melewati jembatan. Perkenalan kita pada hari ini insya Allah merupakan awal dari sebuah persahabatan. Kuntilanak berjalan melayang. Ngeri ya. Takut ya. Kuntilanak berjalan melayang. Takut. Jika tidak kenal, maka saya. Ini Bapak Ibu, saya diberi nama Ibu Siti Muryati. Ya, saya unit kerja saya dari Pati sebelah selatan ya, yaitu di SMP Negeri 1 Winong sebagai guru mapel IPA. Kalau Bapak IPP yang lain itu yang seangkatan dengan saya, sebagian besar dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Nah, tapi saya cukup sebagai guru mapel yang sudah berpuluh tahun bersama Pak Mul ya Pak. Sejak tahun berapa itu kita satu kepengurusan di MGMP, mungkin sejak tahun sekitar kurikulum KBK gitu. Ya Pak, ya, tahun 2004-an itu, terus sampai berubah kurikulumnya berapa kali ya, KTSP, terus kurikulum 13 sampai sekarang kurikulum Merdeka. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berkecimpung dalam perubahan kurikulum. Yang kami hormati, sesuai dengan tujuan kita pada pagi hari ini adalah bertema visi dan prakarsa perubahan. Nanti CGP saya Bapak Alex Bayu Purwanto akan
menyampaikan materi diskusi sekaligus memandu jalannya diskusi sampai diperoleh sebuah kesimpulan. Ya, kami dari PP akan mengawal jalannya diskusi ini, dan di akhir nanti berilah kesempatan saya Pak Alex untuk memberikan penguatan. Tapi sebelum diskusi dimulai, saya minta waktu Pak Mulyono yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan dan motivasinya, sehingga kami lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak, saya akan dulu Pak. Saya ada yang lupa. Sebelum kegiatan kita dimulai Pak, Bapak Ibu, marilah kita berdoa dulu. Mohon maafin Pak orang tua. Berdoa dulu agar kegiatan kita ini dapat ridho dari Yang Maha Kuasa dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Mulyono SPD, waktu kami persilakan. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati PP Ibu Siti Muryati SPD, Bapak Alex Hadi Purwanto selaku CGP dari SMP 1 Juwana Kesehatan Bola, dan Bapak Ibu staf TU serta dari perwakilan orang tua yang saya hormati. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pendampingan individu CGP Pak Alex di ruang aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku pihak sekolah mewakili para sekolah berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Muryati yang dengan sabar, dengan telaten membina CGP kami Alex. Ini pendampingan yang kedua ya. Yang kedua, pertama kemarin sudah selesai, dan ini yang kedua. Mudah-mudahan dari bimbingan binaan Bu Siti Muryati CGP kami Pak Alex ini bisa memiliki wawasan yang lebih baik, ada peningkatan terkait dengan pemahaman problematika, dan bisa mengaplikasikan ke dalam belajar dengan baik. Dan saya minta kepada Pak Alex tetap bersemangat, tetap berupaya untuk mengikuti setiap langkah bimbingan yang disampaikan dari PP Ibu Siti Muryati. Sanggup Pak Alex ya, karena tidak mungkin sesuatu itu bisa kita raih dengan baik ketika tidak ada upaya. Oleh karena itu saya minta kepada CGP, ini banyak yang sudah berhasil, ini menjadi motivasi Pak Alex, karena di SMP 1 Juwana juga sudah banyak guru yang berhasil terkait seperti pimpinan. Oleh karena itu saya harapkan Pak Alex tetap bersemangat, berupaya untuk bisa berhasil akhirnya nanti. Tidak menjadi C lagi, tapi sudah berhasil menjadi guru penggerak. Kemudian kepada Ibu Siti Muryati, nyuwun sewu, kondisi yang seperti ini mohon bisa dimaklumi, bisa dipahami, walaupun mungkin nanti banyak kekurangan, ya tetap saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Siti Muryati selaku PP-nya. Itu
fasilitas yang dibutuhkan kami berusaha untuk memenuhi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena ini waktunya nanti lama, ketika banyak pidato ya udah barbar itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu juga yang membantu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekolah dan semua warga sekolah itu sudah welcome nih Pak Alex ya. Karena itu saya mohon fasilitas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga proses pendidikan guru penggerak yang Pak Alex jalankan bisa berhasil dan lulus sesuai dengan keinginan. Dan yang paling penting adalah meskipun baru mampu sedikit, usahakan apa yang sudah panjenengan peroleh dari pendidikan ini untuk diimplementasikan. Jangan menunggu untuk mampu semuanya, tetapi sedikit demi sedikit. Itu adalah harapan yang sesungguhnya adalah implementasi dari hasil pendidikan. Kata Pak Alex, semua warga sekolah kemungkinan Pak Alex akan kesulitan dalam melengkapi tugas-tugasnya. Untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Alex Bayu Purwanto. Saya beri waktu 60 menit ya Pak, 60 menit. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Kepada Pak Alex, waktu saya persembahkan. Aku mengajarkan saya dan Bapak Ibu guru karyawan serta perwakilan dari wali murid. Terima kasih atas partisipasinya dalam pendampingan individu saya yang kedua ini. Mohon untuk kerjasamanya nanti dalam berdiskusi. Di sini saya hanya menyampaikan visi saya selaku guru di dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa yang nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah yang sudah ada, sekolah kita. Yang saya alami, yang kemarin saya sempat membuat status di WA. Mohon maaf Ibu, ini saya ngomong dulu ya. Saya jadi guru penggerak, tapi kaki saya nggak bisa bergerak. Seperti itu kemarin. Jadi aneh saja, tapi yang namanya usaha tidak memiliki hasil. Semoga saja bisa mengantarkan saya menjadi guru penggerak. Besar harapan saya, teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru, terima kasih juga atas motivasi dan semangatnya selama ini. Oke, untuk pertama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dan juga saya masih teringat dulu ketika pertama kali akan ikut guru penggerak, masih ingat Bu ini juga pernah memotivasi saya untuk jangan menyerah, tetap semangat. Terima kasih dan juga teman-teman guru penggerak, terima kasih sehingga saya menghantarkan saya menjadi calon guru penggerak yang nantinya semoga saja disemoga untuk menghadirkan Bapak Ibu semua, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah, termasuk juga Bapak Ibu guru. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan puisi dari Bung Karno
kemarin sudah sempat saya buat status di WA juga, walaupun suaranya jelek, tapi mohon maaf karena bukan ahlinya seorang pujangga, okay? Dimana puisi nanti ini maksudnya akan saya relevankan dengan visi saya. Aku melihat Indonesia, puisi buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kita beri aplaus untuk Pak Alex dengan semangatnya membacakan puisi. Semoga Pak, bisa diteruskan. Ini puisi dari Bung Karno ini seperti halnya kalau saya di sekolah aku mendengar suara anak-anak, saya tidak lagi mendengar suara anak-anak, tapi saya mendengar murid-murid. Seperti itu, Bu. Mungkin Bapak Ibu guru juga sama. Ya, tadi kebalik, Bu, mohon maaf ya. Kemudian juga dikaitkan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila, P3, dimana rohnya kan ini profil pelajar Pancasila dan beberapa aspek atau singkatan. Ini sudah saya paparkan, baca di sini. Buat pertanyaan ini adalah untuk menentukan ke arah mana identifikasi kebutuhan yang menuju pada visi. B-nya, kemudian A-nya, ambil pelajaran ini menelisik potensi apa saja yang dimiliki murid, guru, dan sarana sekolah untuk dijadikan pembelajaran pendukung visi. Kemudian G-nya, gali mimpi, berisi tujuan atau tujuan atau angan untuk kemajuan dan perubahan dari gali mimpi, itulah visi akan dirumuskan. Kemudian J-nya, jabarkan rencana, berisi rencana-rencana yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan visi. Kemudian terakhir A, atur eksekusi, yaitu berisi langkah-langkah transformasi dari mimpi ke rencana dan dari rencana menjadi nyata. Itulah maksud dari bab J. Dan ini adalah visi saya selaku guru penggerak. Harapan saya nanti juga bisa masing-masing Bapak Ibu guru mempunyai visi sendiri-sendiri, walaupun di sekolah juga ada visi sendiri sesuai dengan
bidangnya masing-masing. Kalau saya bidangnya ya informatika, ya iptek. Jadi mewujudkan siswa yang berakhlak, berprestasi, berbudaya dan berwawasan iptek. Mengingat di zaman sekarang ini banyak sekali kejahatan teknologi yang ada, maka harus berbudaya dan juga berakhlak. Ini saya bekal itu, sehingga kalau ketika saya menyampaikan materi di kelas ini memang istilah Jawanya pinter ya pinter, tapi harus tetap didasari dengan akhlak dan juga adab. Ini penting karena adab itu penting dalam melakukan semua aktivitas, terutama yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ini sangat berbahaya sekali di zaman sekarang, apalagi ada aplikasi sosial media. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Dan prakarsa perubahan ini yang perlu saya nanti kita selaraskan sebagai bahan diskusi nanti. Prakarsa perubahan mengubah pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang menyenangkan, berbasis kearifan lokal dan iptek untuk meningkatkan akhlak, kompetensi berpikir kritis siswa. Jadi lagi-lagi saya kaitkan dengan teknologi, tapi tidak juga lupa untuk selalu diberikan fondasi tentang akhlak dan adab, sehingga dalam mempelajari iptek ini mereka selalu menggunakan akhlak dan adab itu untuk menggambarkan bahwa iptek ini bukan untuk melakukan kejahatan teknologi, tapi untuk meraih prestasi. Seperti itu. Ini adalah prakarsa perubahan saya di sekolah ini untuk dilihat siswa. Sehingga kalau anak ini yang kadang ada yang pinter IT juga, ini yang menjadikan saya sebagai guru TIK ini, anak di luar itu lebih pintar daripada gurunya. Jadi untuk menanggulangi anak-anak terhadap situs-situs yang tidak selayaknya dibuka ini, saya dibantu membuat semacam proxy, yaitu mengalihkan alamat situs yang tidak layak ke situs yang lain. Jadi zaman dulu kalau mereka membuka situs yang kurang berkenan atau tidak layak, ini yang muncul gambarnya, zaman dulu ini muncul gambarnya bapak kepala sekolah sedang di depan laptop. Ini dulu sama Pak Harto. Kertas itu kalimat rumpang ya, bukan rimpang tapi rumpang. Nanti moga Bapak Ibu untuk mengisi melengkapi yang nanti menjadikan dasar dari pembuatan visi, penyelarasan visi sekolah dan visi saya. Karena tidak mungkin visi saya membuat menurut saya sendiri, harus diselaraskan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kalimat-kalimat rumpang yang sudah saya lengkapi, yang sudah dibagikan oleh Bapak Alex sebagai calon guru penggerak. Di sini kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, sehat, berkarakter, dan berwawasan global. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah agen perubahan di masa depan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kejujuran,
budi pekerti luhur, dan kekeluargaan antar warga sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga tempat untuk pembentukan karakter pelajar Pancasila. Yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita bersama yang sudah dimisikan oleh SMP Negeri 1 Juanda. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa cita-cita dan prakarsa perubahan akan terwujud apabila dilaksanakan bersama oleh seluruh warga sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dwi Astuti. Saya akan membacakan atau mengisi kalimat eropang yang dibagikan tadi. 1. Kita memimpikan murid-murid yang berperilaku baik. 2. Kita percaya bahwa murid adalah aset di dunia pendidikan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan dalam penguasaan materi sehingga murid nanti mampu atau berkompeten dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Dwi Astuti. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Amalia Chandra Karisma dari TU, akan membacakan kalimat rumpang, yaitu kita membimbingkan murid-murid yang berakhlak mulia. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki karakter yang baik serta bakat yang baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, jujur dan berbudi pekerti. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah memiliki pendidikan yang layak dan berbudi pekerti. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita beri aplaus untuk Mbak Lia. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian inspirasinya. Kita simpulkan bareng-bareng Pak Alex. Seperti itu. Ya, berdasarkan catatan saya ini, kalau ada juga catatan dari Bapak Ibu yang perlu untuk dikomunikasikan, saya mohon untuk saling melengkapi ya. Yang pertama dari Ibu Wulan, ya, murid yang diimpikan adalah cerdas, sehat, berkarakter, berwawasan luas. Terus dari pertanyaan yang lain di situ muncul berbudi pekerti, ya. Berbudi pekerti bisa kita masukkan berkarakter, ya Pak. Terus kemudian memupuk kekeluargaan dan bekerja sama, ini berarti kolaborasi. Ya, sudah tercover semua Pak. Keinginan dan cita-cita dari Bu Wulan.
Sudah. Terus kemudian yang kedua yang dari Ibu Dwi Astuti. Ya. Apa? Setelah berwawasan global, berbudi pekerti, sudah kekeluargaan, kekeluargaan, memiliki rasa kekeluargaan. Terus yang dari Ibu Dwi Astuti, murid yang berperilaku baik. Terus kemudian pendidikan karakter, berkompeten dan berakhlak mulia. Sudah semuanya Pak? Sudah. Terus dari Ibu Amalia Chandra, berakhlak mulia, berkarakter, jujur, dan berbakat, memiliki bakat atau memupuk bakat siswa, berarti menginginkan siswa yang bakatnya bisa dimaksimalkan atau potensi siswa dimaksimalkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bapak Ibu, di antara cita-cita yang sudah terangkum di layar, apakah masih ada yang belum tercover di situ Bapak Ibu? Monggo silahkan untuk diusulkan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pendapatnya sudah pikirannya untuk melengkapi cita-cita warga SMP Negeri 15. Emang sorry, SMP menjadi sebuah visi yang cukup indah dan elegan, yang akhirnya nanti yang terakhir akan kita selaraskan. Kita lihat visi sekolah kita panjenengan saat ini seperti apa. Bapak Ibu, perlu saya tekankan pada forum kali ini tidak bermaksud untuk merubah visi sekolah ini, hanya mengkomunikasikan saja. Kita tidak ada kewenangan untuk itu, untuk mengkomunikasikan dan sebagai refleksi bahwa pembuatan visi yang benar itu seperti ini. Jadi diakomodir dari warga sekolah, cita-citanya itu apa saja, yang akhirnya cita-cita itu bisa dikerucutkan menjadi sebuah kalimat visi yang dengan komitmen bersama visi tersebut kita usahakan untuk bisa kita capai bersama. Seperti itu Ibu. Monggo Pak Alex, silakan untuk diselaraskan dengan visi sekolah. Tambahan, ini berarti untuk kalimat rimpang yang Bapak Ibu beri tanggapan tidak perlu saya tambahkan ya, dari visi sekolah sudah sesuai ya. Ya, terima kasih Pak Ibu atas tanggapan kalimat rumpangnya. Sebelum saya akhiri untuk ini, saya kembalikan, sebelum juga kembali ke Ibu PP atau Bu Mur, saya akan membacakan pantun dari saya sendiri. Burung Kalimantan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita beri aplaus Pak Alex. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi panjenengan sehingga Pak Alex sudah berhasil untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan Pak Alex sebagai calon guru penggerak untuk dikomunikasikan dengan visi sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa forum kita kali ini ada sebagai refleksi untuk pembuatan visi di masa mendatang. Jadi sekali lagi memang kita tidak ada kewenangan untuk merubah visi, hanya melihat saja visi daripada sekolah itu seperti ini. Terus kemudian cara pembuatan visi yang benar dimulai dari alur bawah yang mengkomunikasikan cita-cita masing-masing untuk diakomodir bersama. Bapak Ibu,
Demikian tadi forum diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah dikomunikasikan oleh Pak Alex. Sekali lagi saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada kami, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam moderasi kali ini masih banyak kekurangan. Untuk pantun penutupnya nih Bapak Ibu. Nah, ada biawak di tepi kali. Tadi ini kok saya baru senang dengan kali. Tadi kali ini ada kali lagi. Ya, ada biawak di tepi kali. Ya. Lari berbalik ke sana kemari. Mari bergerak dengan sepenuh hati bersama Pak Alex yang baik hati. Kemudian akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon berkenan untuk foto bersama Bapak Ibu.